Dan bagaimana perasaanmu sekarang? Sejujurnya merasa saya gugup karena ini pertama kali juga saya cerita masalah sebesar ini ke orang yang nggak aku kenal dan pertama kali aku ketemu. Tapi kalau misal aku nggak cerita pun sekarang aku nggak bisa menahan itu semua, kayak udah terlalu berat. Jadi aku punya cerita dan harapannya itu bisa bikin aku lega. Gugup dan lega itu wajar sekali. Banyak orang yang merasa begitu saat pertama kali datang. Di sini kamu aman. Anggap saja kita ngobrol santai, ceritakan apa yang ada di pikiranmu tanpa khawatir atau merasa dihakimi. Aku di sini untuk mendengarkanmu. Aku punya masalah besar sama pacar aku. Aku sudah lama kayak ngerasain itu semua, cuma aku kayak berusaha selalu berpositif tinggi. Gimana caranya memperbaiki hubunganku sama dia, tapi lama-lama aku juga kayak merasa ini semakin parah. Aku kayak juga, tapi aku nggak tahu gimana caranya keluar dari hubungan ini. Kamu merasa ada yang tidak beres? Apa yang membuat kamu merasakan seperti itu? Dan apa yang membuat kamu berpikir bahwa hubungan ini tidak sehat? Sebenarnya sebenarnya dia kayak naruh sebelah aku, dia sering cek ponsel aku, dia sering cek lihat pesan-pesanku dengan teman-temanku, log panggilanku, dan bahkan aku pun juga dilarang untuk bermain dengan teman-teman dekatku, sehingga aku merasa kayak ini aku tanpa kamu. Itu terdengar sangat berat. Kamu merasa terkekang dan tidak memiliki kebebasan. Apakah ada contoh spesifik yang bisa kamu ceritakan tentang bagaimana dia mengontrolmu? Banyak sih sebenarnya. Salah satu contohnya itu kayak aku punya teman dekat, beberapa teman dekat aku, tapi dia seringkali kayak melarang aku buat ketemu teman dekat aku atau sekedar aku main dengan teman dekat aku, karena aku juga butuh sekedarnya cari angin lah dengan teman dekat aku. Tapi dia selalu melarang kayak jangan pergi sama dia tuh masih pengaruh buruk ke kamu gitu. Cuma aku selalu nurut karena aku takut dia marah. Cuma aku pun juga kayak merasa tertekan karena aku juga butuh kebebasan, tapi aku nggak dapet kebebasan itu dalam menerima ini. Jadi dia mengisolasi kamu dari teman-temanmu dan menghambat hobimu. Bagaimana perasaanmu tentang semua ini? Dan apa dampak bagi dirimu? Aku sedih banget sih. Aku merasa kehilangan diri aku jadi nggak tahu lagi apa yang aku suka. Nggak bisa punya waktu dengan teman-teman aku nggak bisa bermain dengan sesuatu aku, karena aku kayak merasa takut kalau misalnya aku nggak menurutin apa mau dia. Dan aku juga merasa bersalah karena nggak bisa jadi pacar yang baik sama untuk dia. Aku takut mengecewakannya. Itu sih yang aku rasain. Kamu merasa kehilangan diri kamu sendiri dan menyalahkan diri sendiri. Apa kamu merasa takut padanya? Iya, aku takut kehilangan dia. Aku takut di hubungan aku sama dia putus. Aku takut sendirian karena aku juga beberapa hal aku juga ada cerita ke dia, katanya itu yang bikin aku takut sendirian. Dan hubungan kami pun juga udah terbilang termasuk lama, jadi aku bingung gimana buat mengakhiri semuanya. Ketakutan itu sangat bisa dimengerti. Kamu sudah berinvestasi
sebenarnya kayak biasa-biasa aja, cuma lama kelamaan aku juga jadi kepikiran, aku ngerasa aku nggak berharga gitu. Kata-kata itu sangat menyakitkan dan bisa merusak harga diri seseorang. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Apakah kamu pernah mencoba berbicara dengannya tentang bagaimana perasaanmu? Pernah dan hampir sering ya, berkali-kali banget, karena setiap kali aku berusaha buat ungkapin perasaanku, dia selalu bilang kayak aku ungkapin itu tuh aku terlalu sensitif, aku terlalu banyak drama, aku terlalu banyak nuntut lah, kayak tidak mau memperbaikan fakta gitu. Dia bilang dia melakukan semua ini karena dia sayang sama aku, dan dari kata-kata itu pun aku juga mikir, oh ini memang dia sayang sama aku. Dia memutarbalikkan fakta dan membuatmu merasa bersalah. Itu adalah salah satu ciri dari hubungan yang tidak sehat. Apakah kamu pernah tahu tentang toxic relationship? Aku pernah mendengarnya, cuma aku belum terlalu paham mengenai artinya itu. Toxic relationship adalah hubungan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak secara emosional, fisik, maupun mental. Dalam hubungan seperti ini, seringkali ada pola-pola perilaku yang tidak sehat seperti kontrol, manipulasi, merendahkan, atau kekerasan. Dari cerita kamu, aku melihat ada beberapa pola toksik dalam hubunganmu. Dia mencoba mengontrolmu, mengisolasi kamu dari orang-orang terdekatmu, merendahkan harga dirimu, dan membuatmu merasa bersalah. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa hubunganmu tidak sehat. Berarti hubunganku ini berada di dalam toxic relationship ya. Sepertinya begitu, tapi penting untuk diingat bahwa kamu tidak bersalah dalam hal ini. Kamu adalah korban dari perilaku yang tidak sehat. Kamu berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan bahagia, di mana kamu merasa dicintai, dihargai, dan didukung. Tapi aku takut kalau harus kehilangan dia. Aku takut untuk mengakhiri hubungan ini. Aku takut sendirian, jadi aku bingung sekali bagaimana cara bisa aku lepas dari dia. Ketakutanmu sangat wajar. Mengakhiri hubungan toksik memang tidak mudah, tapi itu adalah langkah pertama untuk membebaskan dirimu dari penderitaan. Kamu tidak harus melakukannya sendirian. Banyak orang yang peduli padamu dan siap membantumu. Mungkin aku bisa cerita ke teman dekat aku sih, karena aku juga udah lama banget gak cerita ke mereka. Mungkin